Sudah 5 tahun rumah ini sunyi dari suara laki-laki. Sejak Sudiro meninggal karena lever, aku seperti kehilangan arah, kehilangan separuh hidupku yang dulu selalu terasa riuh oleh tawa dan keluh. Kini, hanya suara kulkas di dapur dan langkah-langkah anak kos yang menjadi musik malamku. Namun sore itu, sesuatu berubah. Dari balik pagar besi, datang seorang pemuda dengan wajah teduh dan senyum sopan. "Kamar kos nomor 7 masih kosong, Bu?" tanyanya pelan. Suaranya rendah, tapi punya daya aneh yang merambat ke dadaku. Aku menatapnya, kulit sawo matang, rambut hitam disisir rapi, tubuhnya tegap tapi tidak berlebihan. Ada sesuatu pada matanya, seperti laut yang dalam, tenang di permukaan, tapi menyimpan pusaran di bawahnya. Namanya Resa Dewangga, mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum di Universitas Airlangga. Ia ingin tinggal dekat kampus agar bisa fokus skripsi. Entah mengapa, sejak hari itu, aku merasa rumah ini sedikit lebih terang. Hari-hari pertama, Resa menunjukkan diri sebagai anak kos yang ideal. Ia selalu menyapa dengan sopan, membantu menenteng galon air, bahkan kadang ikut menyapu halaman tanpa diminta. Anak-anak kos lain sering bercanda bahwa Bu Anissa beruntung punya penghuni serajin itu. Aku hanya tersenyum menanggapi, meski di dalam dada ada sesuatu yang sulit disebutkan. Malam-malam, saat aku duduk di teras belakang, sering kulihat Resa lewat membawa pakaian dari kamar mandi. Tetes air di lehernya, kaos tipis yang menempel di kulit, dan cara ia menyapa singkat, membuatku harus berpura-pura sibuk memandang tanaman. Aku merasa bersalah pada pikiranku sendiri. Tapi justru karena rasa bersalah itulah, bayangannya semakin sering datang. Bahkan saat aku memejamkan mata. Suatu sore, listrik di rumah utama padam. Aku panik, takut, mungkin bukan pada gelapnya, tapi pada kesunyian yang tiba-tiba begitu pekat. Tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. "Bu Anissa, perlu bantuan?" Saya bawa senter. Suara Resa dari luar. Cahaya kecil dari senter di tangannya memantul di wajahnya yang setengah gelap. Ada sesuatu pada momen itu, keheningan yang terlalu dekat. Aku mengajaknya duduk di ruang tamu sambil menunggu listrik kembali. "Maaf ya, gelap begini," kataku sambil tertawa gugup. "Tidak apa-apa, Bu. Justru begini terasa tenang," jawabnya dengan nada yang sulit kutafsir. Aku tak tahu bagaimana harus menggambarkan detik berikutnya. Kami duduk berdampingan, hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak di meja tamu. Udara terasa lembab. Aku bisa mendengar napasnya yang perlahan, dan entah mengapa, tubuhku ikut menyesuaikan irama itu. Dalam gelap, kulit kami bersentuhan tanpa sengaja, atau mungkin tidak benar-benar tanpa sengaja. "Bu, dingin ya," katanya pelan, tapi suaranya bergetar. Aku tak menjawab, hanya memejamkan mata. Dan di detik itulah, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku merasakan lagi degupan yang sempat mati, degup seorang wanita yang diingatkan bahwa dirinya masih hidup. Hening panjang menetes di antara kami. Lampu belum juga menyala, hanya lampu minyak di meja yang cahayanya kian redup. Di luar, hujan turun tiba-tiba. Rintiknya seperti jari-jari kecil yang mengetuk kaca jendela, menciptakan irama pelan yang anehnya menenangkan. Resa masih duduk di sampingku, terlalu dekat, hingga aku bisa merasakan hangat kulit lengannya. Aku tahu, seharusnya jarak itu dijaga. Tapi tubuh kadang lebih jujur daripada pikiran. Aku menoleh sedikit,
Wajahnya hanya sejengkal dariku. Matanya, mata itu, menatap tanpa kata, seperti menunggu izin untuk sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Momen itu seolah menggantung di udara, rapuh tapi memikat. Aku menarik napas dalam-dalam, namun udara yang masuk justru membuat dadaku semakin sesak oleh rasa yang tak bisa dinamai. "Bu, boleh saya padamkan lampu minyaknya? Cahaya ini bikin silau," katanya pelan. Aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Begitu gelap total. Semua batas seolah hilang. Aku hanya mendengar napasnya yang semakin berat, dan napasku sendiri yang tidak kalah kalut. Dalam gelap itu, suara detak jam di dinding menjadi satu-satunya saksi waktu yang berjalan. Pelan, menekan, seolah memberi ruang bagi sesuatu yang akan terjadi. Tiba-tiba jemarinya menyentuh punggung tanganku. Hanya sekejap, tapi rasanya seperti aliran listrik halus menyusuri urat nadi. Aku seharusnya menarik diri, tapi yang kulakukan justru diam. "Bu Anissa," panggilnya, nyaris seperti bisikan. Aku tidak menjawab, karena aku tahu suara apapun akan mengubah segalanya. Malam itu, rumahku tak lagi gelap. Ada nyala yang tidak datang dari lampu, tapi dari sesuatu yang lama terpendam. Aku bisa merasakan tubuhku bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena hidup kembali. Bibirnya mendekat perlahan, mencari arah, dan dunia seolah berhenti berputar ketika kehangatan itu akhirnya bersentuhan. Waktu berjalan aneh malam itu, kadang cepat, kadang lambat, yang diiringi oleh suara derit sofa tua ruang tamu, yang sesekali mencicit pelan, tapi tiba-tiba meletup-letup bagaikan suara lava yang siap meluap dari lubang kawah. Yang ku tahu hanya satu, setiap detik yang kulalui bersamanya membuatku lupa pada usia, pada status, pada semua yang disebut tidak pantas. Di ruang tamu itu, di antara bayangan hujan dan aroma kopi dingin, kami melanggar batas yang tak akan pernah bisa kembali seperti semula. Pagi datang terlalu cepat. Aku terbangun di sofa. Selimut menutup sebagian tubuhku. Resah sudah tidak ada, tapi ada secangkir teh hangat di meja, masih mengepulkan uap. Entah siapa yang menyiapkannya, tapi aku tahu ia meninggalkan jejaknya di udara. Aroma sabun, parfum lembut, dan sesuatu yang lebih samar. Rasa bersalah bercampur rindu. Aku duduk lama, menatap langit yang mulai terang. Di hatiku, dua hal beradu, takut dan ingin. Aku tahu, seharusnya semua berhenti di malam itu. Tapi aku juga tahu, ada bagian dari diriku yang menunggu malam berikutnya datang lagi. Sejak malam itu, rumah ini terasa berbeda. Setiap langkahku di koridor, setiap bayangan di tembok, seolah menyimpan rahasia yang hanya kami berdua mengerti. Resa tetap sopan, tetap menatap dengan mata teduh itu, tapi ada sesuatu di balik sorotnya yang tak lagi polos. Semacam pengakuan diam bahwa kami telah menyeberang batas bersama. Kadang aku sengaja menghindar, pura-pura sibuk di minimarket, tapi tetap saja aku menunggu suara langkahnya di halaman kos. Bahkan ketika aku memandangi pakaian yang dijemurnya, aku bisa merasakan detak halus di dada, detak yang malu tapi juga candu. Suatu sore, saat hujan turun tipis seperti tirai, aku mendengar pintu dapur diketuk pelan. "Bu, mohon izin masuk? Atap kamar bocor. Saya mau pinjam ember." Suara itu terlalu dekat, terlalu akrab. Ketika kubuka pintu, ia berdiri di sana, basah oleh hujan, kaosnya menempel di tubuh, rambutnya meneteskan air. Aku terpaku, mencoba bersikap biasa,
Tapi udara di antara kami terlalu padat oleh sesuatu yang tak terlihat. "Masuk saja, nanti flu," kataku akhirnya. Ia masuk pelan, menatapku sejenak, lalu menunduk. Tapi sorot matanya sempat menyalakan sesuatu di dalam diriku. Sesuatu yang tak semestinya menyala di siang hari. Kami duduk di dapur yang hangat oleh aroma jahe rebus. Suara hujan menimpa genting, bergemuruh pelan. Entah siapa yang memulai, tapi tiba-tiba jarak antara kami memendek lagi. Tangannya menyentuh ujung dasterku, ringan sekali, seolah menanyakan sesuatu tanpa kata. Aku tidak menolak. Hujan di luar menjadi musik pengiring, dan dapur itu seakan berubah menjadi dunia kecil, tempat kami menanggalkan beban kesepian masing-masing. Malam pertama yang kami lewati, ternyata bukan kebetulan, melainkan pembuka dari sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kesepakatan tanpa ucapan, antara dua jiwa yang sama-sama haus kehangatan. Sejak hari itu, setiap malam memiliki bahasanya sendiri. Terkadang hanya percakapan ringan di depan tangga, terkadang tatapan panjang di lorong sempit yang cukup membuat dada bergetar. Dan kadang, ketika penghuni kos lain sudah terlelap, ada suara pelan dari balik pintu kamar tamu, suara napas, suara yang hanya bisa dipahami oleh dua orang yang pernah kehilangan dan menemukan kembali diri mereka di tubuh satu sama lain. Aku tidak lagi bisa tidur nyenyak tanpa suara itu. Kadang aku menunggu, pura-pura membaca buku, tapi sebenarnya hanya menanti ketukan pelan di pintu belakang. Ketika akhirnya itu datang, aku tahu aku akan membiarkan segalanya terjadi lagi, dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, karena aku ingin merasa hidup sekali lagi. Pagi-pagi aku melihatnya dari jendela, sedang menjemur pakaian sambil tersenyum kecil. Tatapannya menemuiku sejenak, lalu berpaling, seolah tak ada apa-apa. Tapi aku tahu, ada hal-hal yang tak butuh disembunyikan, karena sudah menjadi bagian dari udara yang kami hirup setiap hari. Aku seharusnya takut pada gosip, pada pandangan orang, pada perbedaan usia yang 2 dekade lamanya. Namun entah mengapa, semua itu tidak lagi penting. Yang penting hanyalah bahwa di balik setiap pintu yang tertutup, aku menemukan bagian dari diriku yang sempat hilang bertahun-tahun lalu. Sejak malam-malam itu, aku mulai memandang dunia dengan cara yang berbeda. Pagi terasa lebih hangat. Bahkan aroma kopi di dapur seperti memiliki nada baru. Namun bersamaan dengan itu, di dalam dadaku muncul sesuatu yang tak kalah kuat, semacam kegelisahan yang tumbuh dari kebahagiaan itu sendiri. Resa masih sama, sopan, rajin, dan menjaga sikap. Tapi kini setiap kali ia berbicara, ada nada halus di suaranya yang hanya bisa kupahami. Kadang ia datang ke rumah utama dengan alasan memperbaiki saklar, atau sekadar membantu menyusun stok di minimarket. Namun dalam setiap tatapan, setiap senyum kecil yang ia selipkan, ada percakapan diam yang lebih panjang dari kata-kata. Sore itu, aku mengganti spray kamar tamu, ruangan yang kini menjadi saksi bisu dari banyak hal yang tidak bisa kuceritakan kepada siapapun. Kain putihnya masih menyimpan aroma sabun, tapi aku tahu, lebih dari sekadar sabun yang melekat di sana. Ada kenangan yang tidak bisa dihapus begitu saja, seperti bayangan yang tetap tinggal bahkan setelah lampu dimatikan. Saat aku menata bantal, aku mendengar langkah pelan di belakangku. "Bu, saya bantu?" Suara Resa menyapaku. Aku menoleh, tersenyum singkat, tapi tidak menjawab. Kami sama-sama tahu, bantuan bukan alasan utama ia datang sore itu. Namun kali ini, kami tidak bicara banyak. Ia hanya membantu merapikan spray,
menarik sisi kain agar rata, lalu berdiri di seberang ranjang sambil menatapku lama. Tatapan itu tidak berani, tapi jujur. Dan entah mengapa, di balik semua kerumitan yang kurasakan, ada kedamaian di dalamnya. Malamnya aku tak bisa tidur. Aku berbaring lama, menatap langit-langit kamar, memikirkan setiap pertemuan kami yang seolah semakin menjeratku dalam jaring halus yang sulit diurai. Aku tahu, aku bukan gadis 20 tahun lagi. Dunia di sekitarku mungkin akan menertawakan, bahkan menghakimi, jika tahu kebenarannya. Namun di balik semua itu, aku juga tahu sesuatu yang lain, bahwa cinta tak selalu datang di waktu yang tepat, tapi selalu datang dengan alasan yang tepat. Dan mungkin, resah hadir bukan untuk merusak masa laluku, melainkan untuk mengajarkanku cara memaafkan diri sendiri atas semua rasa yang pernah kutahan terlalu lama. Keesokan harinya, Resa berpamitan sebentar ke kampus. Sebelum pergi, ia sempat berhenti di depan pintu. "Bu, kalau hujan nanti malam, tolong jemuran saya diambil ya," katanya ringan. Aku hanya mengangguk. Tapi kalimat sederhana itu meninggalkan gema aneh di dada. Ketika ia berjalan menjauh, aku memperhatikan punggungnya yang tegap, langkahnya yang mantap. Ada sesuatu di sana yang menenangkan sekaligus menakutkan, seperti perasaan terhadap masa depan yang belum bisa kupastikan, tapi terlalu indah untuk kuingkari. Aku menatap lagi kamar tamu yang kini sunyi. Spray putih itu sudah rapi, tapi seolah menyimpan sisa napas yang tak kasat mata. Mungkin disitulah letak cinta yang sejati. Tak selalu harus tampak, tapi cukup untuk membuatmu mengingat bahwa kau masih bisa merasa. Hari-hari setelah itu berjalan pelan. Seakan waktu tahu aku butuh jeda untuk bernapas. Resa mulai jarang ke rumah utama. Ia sibuk menyelesaikan laporan akhir, sering pulang larut malam, dan hanya meninggalkan pesan singkat di bawah pintu. "Sudah makan, Bu?" Atau, "Hati-hati kalau keluar malam." Pesan-pesan itu sederhana, tapi mampu menenangkan hatiku lebih dari doa apapun. Namun semakin jarang ia datang, semakin aku menyadari sesuatu yang menakutkan, bahwa aku mulai menggantungkan bahagiaku pada seseorang yang tak seharusnya begitu dalam kupegang. Kadang aku berdiri di jendela, memperhatikan pintu kamar nomor 7 dari jauh. Setiap kali pintu itu terbuka, aku berharap ia keluar dan menoleh ke arahku. Tapi seringkali yang muncul hanyalah sepi. Suatu pagi, Mbak Rini, tetanggaku yang suka mengantar sayur, berbisik pelan sambil tersenyum miring. "Bu, anak kosnya sekarang tampan-tampan ya." Sampai ada yang bilang Bu Anissa awet muda. Aku hanya tertawa, tapi jantungku berdegup tak karuan. Aku tahu, gosip selalu mencari jalan seperti air. Diam-diam, tapi pasti sampai kemanapun. Sejak itu aku mulai berhati-hati. Jika Resa datang ke rumah utama, aku pastikan pintu belakang tertutup rapat. Jika kami berbicara, suaranya harus pelan. Namun justru karena semua itu, jarak emosional di antara kami terasa makin tebal. Malam-malamku kembali dingin, seperti 5 tahun yang lalu. Bedanya, kini aku tahu bagaimana rasanya hangat, dan itu membuat dingin jadi lebih menyakitkan. Suatu malam, ketika hujan turun deras, aku mendengar suara langkah di beranda belakang. Aku membuka pintu, dan di sana ia berdiri, wajahnya basah, menatapku seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada rindu yang tak tertahankan. "Bu, saya nggak tahan," katanya pelan. Aku tidak menjawab, hanya berdiri diam. Hujan memantulkan cahaya lampu,
menciptakan bias lembut di wajahnya. Aku ingin menegur, ingin memintanya pergi, tapi tubuhku lebih dulu paham bahwa beberapa perasaan memang tidak bisa disembunyikan selamanya. Kami tidak bicara lama malam itu. Kadang diam justru menjadi bahasa paling jujur di antara dua hati yang sama-sama takut kehilangan. Ketika akhirnya ia pergi, hanya aroma hujan yang tersisa di udara, bercampur dengan sesuatu yang lebih samar, penyesalan yang hangat. Pagi berikutnya aku melihatnya di teras kos, menjemur pakaian sambil tersenyum tipis. Tatapan kami bertemu sekilas. Tak ada kata, tak ada isyarat. Namun aku tahu, di balik kesunyian itu, kami berdua sedang menimbang hal yang sama. Sampai kapan rahasia ini bisa bertahan sebelum akhirnya ditemukan dunia? Di minimarket, para pelanggan mulai bergosip kecil, menanyakan kabar, mencoba menyelipkan pertanyaan basa-basi tentang anak kos baru yang rajin membantu. Aku menjawab seadanya, sambil menenangkan diri, bahwa semua ini hanya badai kecil yang akan reda dengan waktu. Tapi aku tahu, dalam hal cinta, waktu tak selalu menenangkan, kadang justru menelanjangi. Malamnya aku duduk di teras, sendiri, ditemani lampu kuning dan aroma bunga kenanga. Kutatap langit Surabaya yang buram oleh kabut dan cahaya kota. Ada perasaan yang tumbuh antara takut dan rindu, antara ingin melupakan dan tidak sanggup kehilangan. Aku sadar, cinta seperti ini tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Namun justru di sanalah letak keindahannya. Pada perjuangan diam, pada rahasia yang dijaga, dan pada setiap detik yang dicuri dari waktu yang tak mengizinkan. Surabaya, sore itu, basah oleh gerimis yang turun sejak pagi. Awan menggantung rendah di atas kota, dan aroma tanah basah berpadu dengan wangi melati yang baru mekar di taman kecil depan rumahku. Entah kebetulan atau takdir, hari itu Resa datang dengan wajah yang lebih tenang dari biasanya. Matanya, yang dulu selalu menyimpan ragu, kini tampak bulat dan berani. "Bu, saya sudah bicara dengan ibu saya," katanya lirih tapi mantap. Aku terdiam. Suara itu seperti membuka jendela lama yang selama ini kukunci rapat. "Apa katanya?" tanyaku akhirnya. Ia tahu tentang kita. Dan beliau bilang, kalau saya sungguh-sungguh, jangan sembunyi di balik takut. Kata-katanya menggema pelan di ruang tamu. Di luar, hujan turun lebih deras. Tapi entah mengapa justru terdengar seperti doa. Minggu berikutnya, aku bertemu keluarganya. Tak mudah bagiku. Seorang janda berusia 42 tahun, duduk di hadapan orang tua seorang pemuda berusia 22 tahun. Tapi di luar dugaan, ibunya menatapku tanpa marah, tanpa heran. Hanya ada pandangan lembut yang sulit kuartikan. "Anissa," katanya pelan, "anak saya keras kepala. Tapi kalau dia sudah memilih, biasanya dia tahu kemana hatinya ingin pergi." Aku menunduk, menahan getar yang tiba-tiba datang begitu saja. Mungkin, untuk pertama kalinya sejak Sudiro meninggal, aku merasa Tuhan kembali mengizinkanku mencintai dengan cara yang tidak sempurna, tapi jujur. Beberapa minggu kemudian, sebuah undangan sederhana dicetak di toko fotokopi dekat kampus. Akad nikah Resa Dewanggaj Anissa Wiguno, tanpa hiasan rumit, tanpa pesta besar. Hanya lingkaran kecil orang yang mengerti bahwa cinta kadang tidak datang di waktu yang mudah, tapi di waktu yang matang. Hari itu, langit Surabaya kembali diselimuti hujan lembut. Aku duduk di pelaminan sederhana di ruang tamu rumahku, mengenakan kebaya krem muda.
Resa duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan tenang. Saat penghulu mengucapkan ijab kabul, suara hujan seperti ikut menjadi saksi. Pelan, ritmis, seolah ikut mengucap amin. Setelah acara selesai, tamu-tamu mulai pulang satu persatu. Aku berdiri di jendela, memandang halaman basah. Resa menghampiri dari belakang, menyampirkan selendang di pundakku. Dulu ibu pernah bilang takut pada gelap. Ingat? Katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Sekarang, kalau listrik padam lagi, saya janji, saya yang akan menyalakan nyala itu. Kata-katanya sederhana, tapi bagiku itu adalah kalimat cinta paling indah yang pernah kudengar. Bukan karena romantisnya, tapi karena lahir dari perjalanan panjang, dari rasa salah, dari kesepian, dari keberanian untuk menebus hidup yang pernah padam. Malamnya, setelah semua usai, aku duduk di teras bersama secangkir teh hangat. Hujan belum reda, tapi di dadaku sudah ada kehangatan yang tak lagi bisa padam. Dari ruang tengahku dengar Resa tertawa kecil saat berbicara di telepon. Mungkin dengan temannya yang menanyakan kabar pernikahan mendadak ini. Aku tersenyum. Hidup memang tak selalu menunggu waktu yang tepat. Kadang, kita sendiri yang harus membuat waktunya menjadi tepat. Di luar, hujan terus jatuh, menuliskan kisah kami di halaman tanah. Mungkin besok ia akan berhenti, tapi aku tahu, jejaknya akan tetap tertinggal, seperti cinta yang tumbuh di antara dua jiwa yang berani percaya bahwa usia bukan batas untuk mencintai, melainkan ruang untuk saling melindungi. Kadang, cinta datang bukan untuk membakar, tapi untuk menyembuhkan. Ia tidak selalu berwujud gemuruh masa muda. Kadang ia menjelma menjadi tenang, seperti hujan sore yang jatuh tanpa tergesa. Kisah cinta Anissa dan Resa ini mengingatkan kita bahwa hati tak mengenal kalender, bahwa ketulusan bisa hadir di antara dua jiwa yang mau berani, meski dunia mungkin tak mengerti. Karena cinta sejati bukan soal siapa yang lebih muda atau lebih tua, melainkan siapa yang lebih siap untuk bertahan, memaafkan, dan menyalakan kembali cahaya yang sempat padam. Jika engkau pernah merasa cinta datang di waktu yang salah, ingatlah, barangkali waktu itu bukan salah. Hanya Tuhan sedang mengatur keberanianmu agar tiba di saat paling tepat. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini bersama kami di Cermin Realita, tempat di mana cerita bukan sekadar hiburan, tapi juga cermin dari kehidupan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Berikan like sebagai bentuk dukungan, tinggalkan komentar tentang apa yang kau rasakan, dan bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin sedang mencari arti ketulusan. Karena di setiap cerita, selalu ada pelajaran. Dan di setiap cinta, selalu ada alasan untuk memaafkan dan mulai kembali. Cermin Realita, tempat hati menemukan dirinya kembali.